Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. IHSG hari ini naik 0,9% di level 7129. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham komoditas, baik itu saham batubara dan juga saham nikel. Lalu ada beberapa tambahan, yaitu saham-saham di sektor rokok. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk harga komoditas guys ya. Kita ke harga nikel. Hari ini nikel ada koreksi 0,24% di level 16.232 USD per ton. Lalu untuk harga acuan batubara juga turun 0,28% di level 143,70 USD per ton. Lalu harga minyak mentah juga turun 0,6%-an di level 72 USD per barrel ya untuk crude oil WTI, dan Brent oil juga turun 0,5% di level 75,8 USD per barrel. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, memang ada sedikit perbedaan ya dengan apa yang terjadi di market crash sebelumnya ketika terjadi peperangan ya di Timur Tengah antara Israel dan juga Palestina, di mana waktu itu harga komoditas malah mengalami kenaikan. Jadi ketika terjadi perang gitu ya di Timur Tengah, biasanya harga komoditas itu naik, dan itu terjadi di beberapa bulan sebelumnya. Harga minyak naik ya, harga batu bara juga naik, lalu harga nikel juga ya, rata-rata harga komoditas mengalami kenaikan, apalagi harga emas itu juga mengalami kenaikan. Nah, tapi karena di waktu ini yang gencar sekali diberitakan adalah terkait dengan resesi Amerika Serikat, maka kita mencari data dan fakta. Kita mencari kebenarannya. Benar nggak sih ekonomi Amerika Serikat ini sebentar lagi resesi atau berada dalam jurang resesi gitu ya, sebentar lagi anjlok gitu kan. Nah, indikasi yang juga faktor pentingnya ya, salah satu indikasi penting atau faktor penting yaitu ketika terjadi resesi, harga komoditas itu turun guys. Jadi ini sebenarnya kita mewanti-wanti aja ke teman-teman guys ya. Kita bukan tebar fear ya. Kalau misalkan teman-teman tahu apa yang akan terjadi setelah cut rates ya, setelah cut rates itu biasanya naik, ekonomi naik gitu ya. Tapi kita pun harus prepare for the worst. Kita harus bersiapan ya untuk hal yang terburuk yang mungkin saja terjadi, meskipun kita tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Saya pun tidak ingin terjadi resesi gitu kan. Saya pengennya ya saham naik gitu kan. Saya pengennya ya take profit, saham naik, dapat dividen dan segala macam yang baik-baik ya. Kita tidak mau adanya resesi. Tapi jika memang hal itu terjadi ketika saham anjlok, apa yang kita siapkan, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang poin pentingnya, karena market itu ada up and down. Kita bukan hanya bersiap untuk naik, kita bukan hanya siap untuk cuan, tapi kita pun harus bersiap ketika marketnya turun. Seperti itu guys. Nah, jadi di video ini kita akan membahas saham-saham batubara, nikel, dan juga saham rokok. Tapi ya mohon maaf ya, kalau di video ini mungkin saya tidak akan prediksi harga akan turun atau naik gitu guys ya. Karena saya pun memang dalam posisi yang wait and see. Saya melihat beberapa saham memang naik ya hari ini. Seperti saham-saham big banks hari ini rata-rata naik, saham big caps seperti Aman, Brand juga naik gitu ya. Tapi kita akan tetap menganalisa buat teman-teman ya, terkait dengan money flow dan juga bagaimana sih nanti prospek dari saham-saham komoditas, apakah masih layak di hold ya atau tidak gitu guys ya. Ketika nanti marketnya memang turun, apakah saham ini layak di hold atau tidak, seperti itu guys ya. Mungkin kita akan lebih ke hal tersebut. Jadi untuk ITMG hari ini ternyata ada sedikit koreksi 0,39% ya. Meskipun hari ini sempat naik dan mengetes MA 150, hari ini closing di 25.525 ya, dan tadi pun memang sempat turun juga ya guys ya. Retest lagi di MA 50-nya. Jadi ada beberapa investor yang saya tahu ya guys ya, beliau itu suka invest di ITMG. Nah, jadi ketika ITMG-nya turun itu dia senang gitu ya, karena bisa beli lagi saham ITMG di harga murah. Nah, berarti kan beliau pun ketika mau ambil ITMG di harga murah, pasti beliau juga harus spare cash. Dia juga harus punya cash di RDN atau di rekeningnya gitu ya, untuk memborong saham ITMG kembali. Atau mungkin ada uangnya lagi yang ada di bond gitu ya, ada di obligasi dan emas mungkin ya, seperti itu. Jadi untuk ITMG kita lihat hari ini ternyata ada distribusi ya dari BB, ZP dan juga AK. Ya, kalau misalkan kita mau cek ya secara money flow dari investor asing ya untuk ITMG,
Memang hari ini investor asing itu cenderung net sell guys, 155 miliaran guys ya di IHSG. Meskipun demikian ya ada net buy dari investor domestik. Ya, tapi kalau misal kita melihat kecenderungan dari investor asing, ya asingnya net sell hari ini. Jadi TMG itu ada koreksi dan juga net sell ya 15,6 miliar hari ini dan jumlahnya juga cukup besar kalau misal kita bandingkan dengan beberapa minggu ini. Ya guys ya angka 10M, 15M di saham TMG ini cukup tinggi. Jadi memang untuk kecenderungan asing ya guys ya. Untuk kecenderungan asing itu lebih ke net sell sih untuk saham-saham di IHSG. Jadi ya kemungkinan masih ada potensi penurunan lanjutan. Tapi ya kembali lagi saya tidak ingin predik wah ini TMG akan naik, TMG akan turun gitu ya. Ya biarkanlah marketnya berjalan gitu ya. Nanti kita akan update lagi ke teman-teman. Tapi memang di kondisi seperti ini saya pribadi memilih untuk wait and see. Ya itu berlaku ya untuk semua saham ya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan ini berlaku untuk semua saham. Jadi, saya wait and see untuk komoditas, tapi saya beli banking itu kan berarti tidak semua saham gitu kan. Oke guys, untuk UNTR ya, hari ini ada koreksi juga 1,13% ya di level 24.150. Ada distribusi besar dari KZ, BB, dan AZ. Tapi BK, BQNI akumulasi ya. Langsung saja kita cek ya untuk UNTR atau United Tractors ya guys ya. UNTR hari ini net sell 31 miliar, angkanya juga cukup besar ya jika kita bandingkan dengan 2 hari terakhir. Jadi net sell asing di UNTR juga cukup besar dan berpotensi bisa saja down lagi ya. Jadi teman-teman antisipasi aja ya kalau misalkan mengincar UNTR ya inilah waktunya gitu ya. Mungkin di Agustus ini akan ada bottoming ya, inilah waktunya kita mengincar saham-saham yang rutin bagi dividen termasuk PTBA Adro yang tadi juga sudah kita bahas gitu ya di video sebelumnya. Kita lanjut dulu ke saham Indi. Untuk Indika Energy ada kenaikan tipis 0,7% di level 1320 dan hari ini ada sedikit akumulasi dari NIPDGR ya guys ya. Kemungkinan ini adalah investor domestik ya. Indi kita coba cek. Untuk Indika Energy ya, belum saya klik ya. Indika Energy hari ini tercatat net sell 1,2 miliaran. Jadi wait and see juga untuk Indi ya. Meskipun hari ini ada kenaikan, tapi cenderung net sell asing seperti itu. Apakah investor asing bisa menaikkan saham-saham komoditas? Ya bisa, gitu guys ya bisa. Karena dana asing ini cukup besar dan juga diakui ya oleh para analis dari sekuritas, diakui juga oleh para investor besar yang memiliki uang besar ya. Asing itu ya keluar masuk, tapi ketika dia cenderung akumulasi, contohnya di saham Adro ya, ketika dia cenderung akumulasi, harga sahamnya itu akan cenderung mengalami kenaikan yang signifikan gitu guys ya. Jadi dia pasti akan tiap hari naik lah. Contohnya teman-teman lihat aja saham Adro. Adro sampai hari ini pun tadi saya cek itu masih net buy asing. Kita lanjut ya ke saham Harum. Untuk Harum hari ini ternyata ada kenaikan 4,9%. Ini cukup baik ya sebenarnya, cukup bagus. Lalu Harum ada akumulasi juga dari ACC, AZ, LG, dan juga BB. Beberapa asing lainnya distribusi ya. Coba kita cek Harum guys. Loading ya. Harum hari ini tercatat net buy ya guys, meskipun tidak terlalu besar ya guys. Jadi hari ini kenaikannya karena ada markup harga, kemungkinan juga investor asingnya ada take profit ya sebagian dan sebagian ada yang akumulasi. It's okay ya, nggak masalah. Hari ini akumulasinya saya akui bagus dan berada di area oversold. Apakah Harum bisa lanjut naik lagi karena ini cukup bagus? Ya kita lihat saja besok lah ya, karena prediksi yang saya lakukan itu akan meleset ketika kondisi marketnya memang sedang goyah gitu guys. Jadi ya untuk predik naik atau turun di kondisi saat ini akan sangat sulit ya. Tapi kita ya wait and see dulu aja lah, lihat-lihat dulu ya. Apakah ada saham-saham komoditas yang akan anjlok dalam ya guys dan bisa kita serok untuk dividen investing. Nah ini poin penting ya untuk teman-teman yang dividen investing, ini momen penting nih. Siapa tahu dikasih harga diskon gitu kan. Lanjut ke BSSR. BSSR juga ada naik 1,22% di level 4.150 dan ada akumulasi yang cukup normal dari XL, CP, CC. Wah ternyata investor retail akumulasi BSSR ya. BSSR asingnya sih kemungkinan nggak terlalu banyak masuk ya. Hari ini malah tercatat net sell 630 jutaan aja ya untuk BSSR-nya. Teman-teman silahkan hold ya. Saham-saham yang rutin bagi dividen meskipun turun silahkan di hold ya. Kalau misalkan memang mau dividen investing karena itu lebih safe,
teman-teman lebih aman ya guys ya. Nanti turun ambil lagi, turun beli lagi, dan dividen investing. Ketika bagi dividen dan dividennya juga besar gitu kan. Jadi tidak ada masalah ketika kita floating loss di saham yang rutin bagi dividen. Lanjut ke saham ABMM. Untuk ABMM hari ini ada kenaikan 1,3%, tapi ternyata ada distribusi guys. Dari LG YPCP ya distribusinya. BSSR net sale, coba kita cek ABMM, ternyata ada net buy asing 1,8 miliar. Kemungkinan itu dari CC ya guys ya. CC, PD juga bisa, GR juga bisa gitu ya. KKAK juga terpantau akumulasi dan cukup menarik karena sudah oversold juga. Kita lanjut ke saham Inco guys. Untuk Inco cukup mengkhawatirkan guys ya. Meskipun hari ini ada sedikit kenaikan 0,55%, tapi ternyata kembali lagi distribusi ya. Setelah kemarin terpantau ada akumulasi, namun Inco hari ini lanjut distribusi AKBK jualan. Inco kita akan coba cek ya. Inco hari ini net sale 1 miliar setelah kemarin ada net buy yang cukup bagus 8,6 miliar. Jadi untuk Inco kemungkinan masih akan sideways di harga bawah ya, tapi semoga mampu bertahan di supportnya di 3.565 ya, karena itu menjadi support yang cukup kuat juga untuk saham Inco. Sempat terjadi double bottom ya di support tersebut. Untuk Inco kita akan pantau terus buat teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham Inco. Kita lanjut ke saham MBMA guys. Untuk MBMA kemarin sempat anjlok ya ke support 2, dan hari ini ada kenaikan 2,7% di level 565 per saham. Ada akumulasi yang cukup besar dari CC, KZ dan juga NI. Kita cek MBMA guys. Dari foreign transaction hari ini ternyata net buy 9,6 miliar. Apakah ini pertanda saham-saham nikel diakumulasi? Menurut teman-teman gimana nih? Ya karena MBMA juga harga sahamnya sudah oversold ya, sudah jenuh jual. Jadi cukup menarik lah untuk kita pantau di hari Rabu besok ya. Kita lanjut ke saham NCKL. Untuk NCKL hari ini ada kenaikan 0,57% di level 885 per saham. Dan hari ini kita lihat ada normal distribusi dari RX, NIXL guys ya. NCKL kita akan cek ya, net sale sih 2,5 miliar di NCKL, asingnya net sale, dan kemarin berada di area overbought. Jadi kalau misalkan turun pun wajar ya, dia akan menuju ke area yang lebih rendah lagi dan oversold kembali. Ada support di sekitar 812 dan support sampai di 760-an ya. Untuk NCKL ini cukup dalam ya kalau misal kita lihat, tapi semoga saja NCKL bisa rebound lagi. Lanjut ke saham sektor rokok. Jadi gini guys, kenapa kita bahas saham-saham rokok ya? Ketika teman-teman melihat saham bagus, rutin bagi dividen ya, tapi prospek bisnisnya ternyata cukup terbebani. Entah itu dengan bahan baku yang mahal, entah itu dengan pajak yang mahal, atau misalkan bahannya harus diimpor dari luar negeri gitu kan. Ini kan beban juga. Ketika USD-nya naik ya pasti akan menjadi beban juga ya, beban produksinya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu ya, hal-hal seperti itu harus teman-teman perhatikan. Termasuk contohnya di saham rokok. Memang saham rokok ini terbebani oleh cukai yang selalu dinaikkan oleh pemerintah gitu guys ya. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi perokok, tapi yang terjadi terhadap saham-saham rokok ya adalah anjlok. Nah, inilah yang sebenarnya harus teman-teman hindari, karena banyak sekali teman-teman di grup juga yang memang ada yang nyangkut ya beberapa di saham sektor rokok ini. Jadi untuk GGRM hari ini pun lanjut turun 1,5% dan ada distribusi juga, BQYP distribusi gitu kan. GGRM ya, kalau misalkan teman-teman ingat ya, tahun ini kan tidak bagi dividen untuk GGRM. Labanya juga turun gitu kan. Apa yang mau dibagi kalau labanya turun, dan perusahaan juga masih membutuhkan dana untuk ekspansi. Itu kan serba salah ya, kita mau investasi di sini, kita nyangkut di sini, kita nggak dapat dividen. Jadi teman-teman, sektor saham pun harus diperhatikan. Lanjut ya ke HMSP guys. Untuk HMSP hari ini juga koreksi 0,7%, ada distribusi dari AZZPDR. Kita akan coba cek ya HMSP. Tadi GGRM net sell ya. HMSP juga net sale 188 juta, kemarin net sale 2,3 miliar. Jadi untuk saham rokok sih tidak saya rekomendasikan. Meskipun ada potensi teknikal rebound ya, ada potensi kenaikan sementara. Nah, seperti yang terjadi di tanggal 31 guys. Ketika ada teknikal rebound tapi dia closingnya tetap turun kan. Jadi teman-teman ya gerak cepat aja lah di HMSP ini, lebih cocok untuk trader sepertinya ya. Lebih cocok untuk teman-teman yang incar capital gain dan cepat keluar, cepat masuk gitu kan. Ketika sudah cuan keluar ya,
dan tunggu turun, ketika turun beli lagi, naik nanti technical rebound, cuan lagi ya jual lagi. Jadi jangan berharap untuk buy and hold ya ketika sektor rokoknya ini masih cukup tertekan. Kita lanjut ke saham Wismilak guys ya. Wismilak juga sangat downtrend. Hari ini ada sedikit kenaikan 0,5%-an di level 900 dan ada distribusi ternyata ya tanggal 6 ini. Distribusi dari YPAKCC ternyata kita coba cek ya untuk Wismilak WIIM. Wismilak net sales 154 jutaan ya guys ya, dan ini angka yang wajar sebenarnya, tapi memang cukup downtrend. Jadi untuk Wismilak, saham rokok lainnya seperti HMSP, GGRM, dan WIM saham yang sangat saya hindari. Tapi untuk saham-saham komoditas, ITMG, UNTR, nah ini saya lagi cari harga murahnya, termasuk dengan PTBA dan juga Adro, Harum Indi, BSSR, ABMM juga ya. Nanti akan saya bandingkan lah secara dividen mana sih yang lebih menarik ya daripada saham-saham batubara ini. Ya, apakah saham batubara mana maksud saya yang dividen yield-nya paling besar seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.